itu malah gua ngelihat di atas atap itu kan kita udah nggak ada genteng ya, cuma ada pohon waktu itu posisinya di situ. Lah di situ Aki ngomong, jangan lihat ke atas, lu di atas itu ada yang lagi melet. Itu ketika Aki jalan di depan gua, percaya nggak percaya ya, itu kayak ada sosok genderuwo gede banget, gede, ya kan? Itu gue lihat, Aki, gue panggil Aki, di videonya itu ada waktu itu, Aki nyamperin gue, itu genderuwo diem. Pada saat itu di sana kalau kata orang sana bilang itu punya villa 4, ada 4 villa, ya kan? Cuman beberapa vlogger yang youtuber yang lain itu mereka cuman sampai ketemu villa ketiga, yang keempatnya nggak ada. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Jejak Gentala bersama saya Dewi dan abang yang satu ini. Abang Depri. Oke, Abang Depri. Biasa guys, kalau hostnya Dewi itu nggak pernah bisa serem banget. Saya juga nggak tahu kenapa. Harus Maaf ya guys, kalau suara aku serak menyebalkan. Kayaknya habis lomba panjat pinang nih. Makan kerupuk. Lomba makan kerupuk. Jadi mau ngapain nih kita? Betul. Oke, aku mau nanya, Bang Jepri. Apa hari ini? Bang Depri udah berapa lama sih ikut Kiseno? Kalau buat ngikutnya sih udah mau hampir 4 tahunan lah ya. Udah 4 tahun gua ngikut sama Aki. Berarti sering ngevlog gitu. Ya, dulu bisa dibilang gua ya ada di konten Aki juga yang KJS, yang ikut juga sama dia, sama beliau gitu loh. Sama juga sih. Pernah ngeliat tuh yang di konten KJS tuh waktu Yang mana? Saya ingin gue. yang waktu di ini, yang rumah Belanda apa sih namanya? Genteng 1000. Oh ya. Itu rumah Belanda kan? Ya, Genteng peninggalan 1000. Belanda lah. Saya mau melihat ya. Bapak ini berlari guys, itu larinya cepet banget. Itu apa sih? Maksudnya kan kita kan yang nonton kan nggak ngelihat ya. Cuman yang abang lihat tuh apa dan yang dirasakan tuh apa gitu. Jadi gini, waktu awal gua di Genteng 1000 itu pertama kali gue ikut konten. Ya kan, pertama kali gue ikut kontennya Aki, ditawarin sama Aki. Yuk ikut konten mau nggak? Gimana Ki? Gue bilang gitu kan. Di dekat sini kata dia. Udah oke, berangkat. Itu pertama kali gue ngelihat yang namanya sosok waktu itu ya gue lihat ya. Jadi gue megang kamera nih. Lu ngeliat yang mana dulu nih, karena kita ada 3 di situ posisinya. Yang pakai HP Aki. Oh, berarti itu yang kedua. Oh, iya. Yang kedua. Kalau yang pertama kali itu gue bertiga, gue sama ada Rehan sama Billy. Itu gue bertiga masuk. Itu gue megang kamera. Namanya makhluk halus itu kan nggak mungkin disorot kamera gini langsung kelihatan nggak. Pasti dia bias kan. Nah, ketika gue madep sana, itu di samping gue tuh ada nih sosok. Dari sudut Dari mata yang lirik lah, dari sebelah kanan ini kan. Gue itu ya Allah, itu hancur segini mukanya gue. Mukanya hancur dan matanya ngelewer. Itu gue kabur. Itu gue kuat 5 menit. Gue kabur, gue lari nggak kuat. Nah yang kedua yang lo lihat gue kabur juga itu sama. Itu malah gue ngelihat di atas atap itu kan kita udah nggak ada genteng ya, cuma ada pohon waktu itu posisinya di situ. Lah di situ Aki ngomong, jangan lihat ke atas, lu di atas itu ada yang lagi melet. Dan itu panjang banget, anjir merinding gue. Lidahnya panjang banget nyamperin gue. Tapi lidahnya masih kayak lidah kita gitu. Lidah orang, cuman panjang. Sampai bawah. Pengaplik-aplik, kayak monster lah. Musuhnya Spiderman tau lu. Ya gitu, yang panjang gitu. Tapi cewek. Itu langsung itu gue kabur juga. Dan apesnya gue sampai luar sana, gue kemasukan. Kemasukan dianya. Waktu itu gue nggak tahu kemasukan siapa ya, karena itu nggak sadar juga gue. Dan itu gue padahal udah bawa tongkatnya Aki yang udah ada kodamnya, itu sampai hilang. Iya, ketinggalan itu kan, sempet nyariin tongkat Aki juga itu. Nah itu gue di situ parahnya tuh. Itu baru kedua kali, ya kan. Ketiga kalinya gue ke situ lagi juga karena memang kita pikir pada saat itu tim memang lihat, oh ini tempat ini berpotensi nih, bagus juga nih ya kan. Kita ke situ lagi. Hostnya KJS dulu Billy, itu gue banting di Smackdown. Iya pokoknya gue banting, gue gelut lah pokoknya pada saat itu gue gelut. Gitu, gue tuh bisa dibilang kalau kemasukan rese orangnya, tenaga gue gede. Oh gitu. Iya, dan itu memang bukan pengaturan gue, enggak itu gue lepas kontrol aja jatuhnya. Gitu, itu yang
yang di Genteng 1000 yang lu lihat pada saat itu, ya itu gue pertama kali ngeliat makhluk yang mukanya hancur segala macam di situ. Tapi utuh sama badan-badan yang liatnya. Iya, berbentuk, dan dia nyamperin gue begini. Dengan wajahnya kayak gitu. Iya, mukanya gelember. Ternyata pas dilihat sama Aki, dulunya dia itu katanya seorang ART. ART Belanda gitu. Iya, pokoknya ART lah. ART di situ ngebantu, agak sedikit orangnya itu agak sedikit si majikannya ini bisa dibilang psikopat mungkin lah ya. Jadinya dia itu disiksa. Meninggalnya itu katanya dikepruk mukanya sama benda tumpul, tapi kayak model kayak batu atau apa gitu lah, yang meninggal gitu. Makanya dia perwujudannya dia pada saat ngeliatin ke gue ya hancur mukanya. Karena terakhirnya dia seperti iya, lagi gitu. Tapi pas deketin itu dia minta tolong apa gimana? Apa cuman pengen? Gua keburu kabur. Oh iya ya. Lupa. Terus kalau yang di atas pohon itu di bawahnya apa? Maksudnya apa pala doang yang nongol? Enggak, dia itu baju merah. Kun. Iya, kun baju merah. Biasanya kalau yang kayak gitu kan yang paling ganas ya. Setahu gue ya, selama gue ikut nge-vlog itu kalau kuntilanak yang berbaju merah itu memang paling ganas ketimbang yang lain. Agresif ya. Iya, apalagi yang kuntilanak polkadot itu lebih cocok kayaknya ya. Lebih genit ya. Iya, lebih genit. Gitu. Oke. Terus juga pernah lihat tuh yang konten di pabrik apa ya? Yang berhektar-hektar itu. Oh, ceper, pabrik gula. Nah, itu kayaknya apa tuh? Kalau itu bisa dibilang dari keseluruhan gue ikut kontennya Aki, tempat yang bener-bener paling serem yaitu. Karena? Beda hawanya. Yang pertama mungkin di daerah Jawa Tengah khususnya ya, atau di luar Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan lebih apa ya, lebih kuat lah magicnya itu. Lebih kental ya, lebih kental. Ditambah itu pabrik juga dari tahun 90-an udah kosong. Kalau pabriknya ya udah lama. Cuman pada saat itu kosongnya udah tahun 90-an lah. Gue juga lupa 90 berapa gitu. Kosongnya udah dari situ. Jadi pada saat itu gue nggak sengaja ngevlog, ya kan. Memang kita waktu itu perjalanan, tujuan kita bukan ngevlog. Adalah satu kepentingan sama Aki, sama istrinya Aki ya kan. Gue kesana balik ngevlog Aki iseng gitu kan. Oh yaudah yuk, carilah di YouTube. Di perjalanan itu gue nyari di YouTube, ini di Klaten apa nih tempat yang serem nih, ya kan. Sampai ketemulah itu pabrik, dan ternyata itu viral. Pabrik si ceper, nah, pabrik gula ceper ini. Oke lah, gue samperin ke sana. Gue tanya, security sana pun kalau dia jaga malam nggak pernah kontrol. Lah ini orang Jakarta, ucuk-ucuk datang mau nge-vlog di sana ya kan. Mau ngalahin security-nya nih. Mau gantiin job. Nah, bisa dibilang mau ngalahin yang punya wilayah, ya enggak? Udah dong. Aki jalan duluan nih. Gue pakai sepatu. Gue liatin, wah Aki udah jauh jalannya, gue bilang kan. Ki, tungguin, gue bilang gitu. Yuk, udah jalan. Aki sempet ngomong, aduh Dep, di sini rada getar juga nih, gitu. Ya. Segitu Aki ya, segitu yang kita Aki. tahu ya. Nah, karena biasanya gini, ketika gue nge-vlog di daerah Jabodetabek lah khususnya ya, ketika Aki masuk, itu hambar. Karena pada takut sama Aki. Ya bisa dibilang seperti itu ya kan. Nah, ketika pas gue diceper, wah pikiran gue nih, Aki sampai ngomong gini, berarti seimbang nih ya kan. Wah ngelawan juga nih setan nih ya kan. Udah ya kan. Gue sampai pada saat itu gue saking Aki juga ngelindungin gue ya, karena jujur kalau di dunia goib ini ya teman-teman ya, kita emang harus ada yang backup. Kalau nggak ada yang backup, selesai juga kita ya kan. Bahaya kita juga nggak mau mati konyol lah kasarnya gitu loh. Aki ngasih salah satu pegangannya Aki ya kan, kasih ke gue, itu gue mulai agak pede. Itu ketika Aki jalan di depan gue, percaya nggak percaya ya, itu kayak ada sosok genderuwo gede banget, ya kan. Itu gue lihat, Aki, gue panggil Aki. Di videonya itu ada waktu itu, Aki nyamperin gue, itu genderuwo diem. Jadi genderuwonya itu di belakang gitu. Di samping gue, Oh di samping. Oh jadi Aki di sini. Nih, ini Aki, ini gue. Genderuwonya di sini. Oke, letter L. Ya, Aki jalan, ini genderuwo nyamperin gue. Oh. Tapi ketika Aki mau nyamperin gue, dia berhenti. Gue bilang, Ki, itu genderuwo Ki. Di situ ada video gue juga. Gue sampai nangis, gue sampai benar-benar, karena ya jujur ya manusiawi ya. Gue juga nggak mau takabur juga. Dibilang takut, ya gue takut. Dibilang pada saat itu gue memang nyari duit di konten, ya gue nyari gitu loh. Gue cuma buat
bisa dibilang eksplor tempat aja kan. Di situ gue ketemu sama satu lagi, dibilang genderuwo bukan, tapi kalau Aki bilang ini jin. Lu bayangin 800 meter dia cuman 4 langkah. Lu bayangin berapa gedenya dan berapa tingginya itu makhluk. Berarti Itu yang yang abang bikin lihat Aki geder. kakinya. Ya, Kakinya doang. ya itu Doang. yang Aki bisa dibilang Aki juga sempat geder, yaitu makhluk itu. Satu makhluk itu. Satu makhluk itu. Dan ternyata di dalam itu ada makam iya. keramat, ya kan. Itu gue cari sama Aki, gue cari nih sama Aki. Akhirnya ketemu makamnya, kita tawasulan di situ sebentar, ya kan. Kita ahli kubur segala macam lah ya, kita bacain doa. Lep, langsung adem. Oh. Ternyata si jinnya tersebut memang mau ngepostnya lah bisa dibilang di situ. Gitu. Awalnya sebelum kita ketemu itu makam keramat itu, seng dilemparin. Seng atap itu dilempar. Bar. Berarti kalau gitu energinya besar, terus dia lagi marah dong. Banget. Dan itu iya, makanya aku bilang, ayo cepetan kita cari makamnya. Oh gitu, langsung tuh nyari bakal. Langsung kita nyari makam, dan ya lu bayangin kurang lebih sekitar ada 5-6 hektar kali ya itu. Itu gue nyari makam tengah malam, bukan daerah gue juga. Ini kemana nyarinya, Ki? Emang satpamnya nggak ngasih tahu? Enggak. Pas satpamnya janjian nggak tahu kalau ada makam. Ada tahu, Tahu. cuman dia nggak ngasih unjuk ada di mana letaknya gitu. Kita nyari, yes. Sekalian kita ngeksplor tempat itu juga. Itu sebelum ketemu makam itu bener sumpah itu gangguannya berat. Gitu loh. Atau si jin itu jagain makam itu kali. Bisa jadi Bisa jadi ya kan. Pokoknya intinya 800 meter jarak itu cuma 4 langkah doang ya jalan. Dan lu kalau ngeliat mungkin harus begini kali ya. Harus. Iya. Cuman kan pasti mungkin dia sama gedungnya juga tingginya sama kali ya. Bisa jadi. Ya di situ ada inian, ada kayak pemancar gitu. Oh, tower. Hampir sama sepanjang itu. Wah guys, 10 meter, bisa kalian 50, bayangkan itu ya. 12 meteran lah kurang lebih ya. Geternya. Cuman pas ngeliat gundurwonya itu bentuknya hitam atau gimana? Kan namanya gelap ya. Ya kan? Ya kalau misalnya yang buat awam-awam kan yang namanya gundurwo udah gelap, di tempat gelap emang kelihatan. Baunya beda. Oh, baunya beda. Kalau gundurwo itu bisa dibilang kayak bau-bau singkong rebus. Singkong rebus. Ya. Singkong rebus. Singkong rebus. Ini beneran. Serius? Bener. Oh jadi pas bau-bau itu terus baru nyari nengok gitu. Baru gue nyari. Oh. Dan kelihatan sosoknya memang. Lihat abang kesurupan gitu ya. Itu ada nggak sih kesurupan terparah gitu? Selain ngebanting orang ya tadi. Selain ngebanting-bantingin orang. Kalau misalnya inilah, gue jadi dilema juga sebenarnya ya. Dibilang takutnya apa, ada yang dibilang gimmick karena goib itu kan nggak kelihatan ya kan, kagak kelihatan. Kalau dibilang gimmick, sumpah enggak. Kita waktu pada saat konten KJS dulu, sebisa mungkin kita jangan sampai gimmick. Karena yang pertama kita mempertaruhkan nama guru kita, ya kan, ada tulisan di situ. Kenapa sih gue gampang kemasukan? Tuh. Kalau kata guru-guru gue juga, memang hall-nya gue ini lebih besar, jadi lebih gampang untuk pemasukan. Gitu ya kan. Dibilang gue barbar di tempat vlog enggak juga, tapi memang guenya gampang memasukkan sensitif gitu. banget. Sensitif banget. Yang paling parah itu gue waktu gue di daerah Cariu, Jonggol. Jonggol. Itu terkenal namanya Villa Gancet. Itu gue 2 kali juga kesana sama tim. Bentar, kenapa namanya Villa Gancet? Sejarahnya dulu itu villa jadinya dipakai buat yang aneh-aneh. Meninggal lah. Kalau di ilmu kedokteran sebenarnya bukan gancet ya, karena kan ada otot apa dengan otot apa ketika kita bertubuh sama pasangan kita itu ada menegang, jadilah gancet. Cuma kalau buat mitosnya orang-orang kita kan, ini dikerjain setan, ya kan, meninggal lu gancet. Padahal kalau di ilmu kedokteran ada kayak gitu kan. Nah, jadi pada kita ke situ nih, ya kan. Yang pertama, gue nggak ikut. Waktu itu Aki doang. Aki sama siapa waktu itu lah, pokoknya gue nggak ikut, gue di mobil. Tapi di mobil itu gue nungguin, padahal itu jaraknya jauh, itu mencekam banget emang. Gue deg-degan, gue ya Allah, ini kapan naiknya nih Aki, gue bilang kan. Karena posisi villanya di bawah.
Oh, turun jadinya. Turun ke bawah ya kan. Naik Aki, gue kemasukan lah waktu itu kayak siluman kera katanya. Di video gue pun ada, ya kan. Oke, penasaran kedua kalinya karena pada saat itu di sana kalau kata orang sana bilang itu punya villa 4. Oh. Ada 4 villa, ya kan. Cuman beberapa vlogger yang lain, youtuber yang lain itu mereka cuman sampai ketemu villa ketiga, yang keempatnya nggak ada. Ya kan. Nah kita sama tim penasaran dong. Masa iya sih? Masa nggak ketemu Orang gitu warga ya? bilang ada 4, kenapa cuma 3 doang? Dari mau youtuber yang lain-lain pun yang bisa dibilang sama kayak kita, mistis juga nggak ketemu. Akhirnya kita kesana, tapi Amang nggak sama Kiseno. Oh. Iya kan, pada saat itu kita berangkat bareng-bareng sama tim juga ke sana. Aki nggak ikut, Aki cuma kontrol pada saat itu di live streaming kita. Ya kan? Di sana gua 4 kali kemasukan. Dan itu nyiksa banget, udah hanya badan gue pada luka karena Kenapa? memang aspal, Oh. aspal kan. Itu Billy kebanting juga sama gue, ya kan. Rusuh guys. Kakaknya Kiseno juga kebanting juga sama gue, dan itu benar-benar emang capek pada malam itu tuh gue. Yang paling parah sih itu yang gue rasain ya. Jadi pada saat itu gue kemasukan sampai 4 kali. Kejebolan sampai 4 Sampai 4 kali kejebolan. Dan itu emang kita memang frontal pada saat itu. Di sana tuh pas yang nggak sampai ke Seno penasaran nih, itu ada makhluk tuh sambit ya kan. Oh, jadi kayak sengaja nantang makanya imbasnya ke gua itu sampai 4 kali. Gila Bu, ya Allah. Cuman pas lagi kemasukan gitu, sebelum kemasukan itu apa sih yang dirasa? Apa ngelihat wujudnya tiba-tiba masuk itu bagaimana? Kalau buat gua ya, kalau gua ketika gua mau mulai kemasukan, jadi gini, kenapa sih pada saat itu sebenarnya ada penolakan, bisa kita penolakan ya kan. Cuma kalau gue karena keperluan konten, Oh, jadi ya udah ya los kan? gitu. Gue losin, lu masuk, ayo masuk sama gue gitu loh. Kalau yang gue pribadi rasain, ketika gue udah mau kemasukan, itu yang pertama tungkuk gue udah berat, kuping gue pengang, ya kan. Ketika kuping pengang, itu lagi gue malah sengaja gue rasain, ayo lu mau masuk. Diikutin. Ya gue rasanya. ikutin aja, ayo masuk. Dan sebenarnya kerasukan pun itu juga ada persentasenya. Nggak langsung kayak lu kemasukan, brok langsung hilang semua, enggak gitu juga. Makanya ada yang bilang kemasukan, ada yang bilang ketempelan. Ketika ketempelan, lu sadar dengan sekeliling lu. Kayak misalnya, istighfar. Lu denger. Tapi lu nggak bisa ngucapin. Ketika lu kemasukan yang total, itu lu baru bener-bener yang kayak kebanting, ngebanting orang, segala ngamuk macam, gitu. lu nggak sadar gitu. Tapi ketika lu ada beberapa vlog gue juga pada saat itu, ketika gue kemasukan nggak sampai 100%, nggak 100%, cuma nempel, dan dia pun kayak ada penolakan juga. Karena jujur, gue pun di Seno nggak yang bisa dibilang kosong banget, enggak lah ya. Gue pun ngikutin ritualnya Aki dengan gue zikir sama disuruh Aki ya kan. Itu pun secara nggak langsung kan gue membentengi diri gue juga, ya kan. Ketika memang si makhluk halusnya ini memang bisa dibilang kalah dengan zikirnya gue, dia pun nggak akan bisa masuk. Cuman gue bilang, ayo lu mau masuk. Gue cuma keperluan konten doang di sini. Kita pengen tahu lu kenapa sih di sini, meninggal lu kenapa gitu loh. Tapi ada yang cerita? Atau ada nggak sih yang habis kemasukan terus dia cerita terus kebawa gitu sampai pulang gitu? Oh iya, kalau itu mah bukan ada lagi. Serius? Banyak ya, bisa dibilang kayak tim waktu KJS dulu itu sering. Billy, dia tuh yang host gue tadi itu ya, host gue itu. Dia nge-vlog di Semarang pada saat itu. Kebawa Pulang ke rumah. Sampai sini. Akhirnya hilangnya waktu itu kita ritual di daerah Sukabumi, Cidahu, kita mandi di sana, pembersihan sama Aki, baru bisa hilang. Loh, kenapa dia seneng gitu? Ya karena ngikut sama kita. Gua pun pernah waktu itu diikutin pocong sama seminggu. Dengan bentuk yang Ya pocong. masih bagus gitu atau? Ya kalau gua pribadi gua nggak ngelihat. Oh, tapi cuman kalau Aki bilang sama kakaknya Aki sama Gus Aldo itu ngomong juga, lo ada yang ngikutin Dev. Udah seminggu nih pocong ngikutin lu. Ayo mandi. Gua mandi. Tapi nggak pribadi. Enggak, cuman aura gue jadi jelek. Oh Gitu loh. Auranya gue tuh orang liat gue kayak butak segala macem. Dia ngikut nempel. Dan dia nggak ngeganggu keluarga gue juga enggak.
cuman Cuman demen ikut kali gua ya. aja, ya bisa dibilang. Naksir. Jadi gini loh, sari-sari pati itu kan pasti ada, ya kan? Jadi sari pati ini itu nempel di kita. Ya sekarang gini lah, contohnya, lo punya rumah nih, ya kan? Tiba-tiba gue datang ke rumah lo tanpa permisi, tanpa apa, ya gue cuma mau ngacak-ngacak ke rumah lo doang, lo pasti bakalan kesel juga lah. Nah disitulah, terkadang ada yang kayak gitu, nutupnya ke auranya kita. Nah di sini dulu ketika gue masih ngevlog dulu, pembersihannya kita itu kita mandi di daerah Sukabumi di Cidahu itu kita mandi di sana buat pembersihan. Dan di sana pengalaman goibnya ini, ya kan? Namanya air gunung, mandi tengah malam. Logikanya kita ya. Dingin dong harusnya. Dingin dong, ya kan? Tapi ketika udah pengalaman goib itu bisa berbalik. Berbalik. Gimana? Ya panas rasanya. Gue pernah ngerasain panas. Temen gue sampai dipegangin sama Aki waktu mandi. Dijejekin. Saking panasnya. Ada juga yang memang nggak kuat. Jadi aura negatif itu kan dilunturinya di sana. Ya kan di sana juga. Terus kita juga pernah. Kalau gue pribadi gue pernah ke Pelabuhan Ratu. Gue di sana ngelarung pakaian-pakaian gue yang bisa dibilang buang sial lah. Nah, ya. gitu. Goib sih memang, cuman ya kalau dipikir logika, ya lu ngapain sih kalian gila? Iya juga sih. Iya sih. Cuman kalau udah goib pakai logika, ya lu nya Ya, gila. ya susah. Nggak bisa. Nggak bisa. Dibuktikan susah, nggak dibuktikan kita merasa. Merasa. Ya contohnya kayak Allah aja lah. Allah itu kan goib juga. Malaikat kita goib. Bener nggak sih? Goib juga. Tapi lu pikir pakai logika, malaikat ngapain ya? Malaikat Jibril ngapain ya? Yang ngairin siapa? Allah ngairin siapa? Ya gila kitanya gitu loh. Tapi kita percaya di Al-Quran pun ada memang seperti itu. Kalau pas pengalaman kan yang kita tahu kan apa? Tadi pantai mana maaf? Pelabuhan Ratu. Nah, yang kita tahu kan Pelabuhan Ratu serem banget. Nah, di sana ada nggak ngeliat atau apa? Kalau di sananya pada saat itu gua enggak, tapi selesainya iya. Selesainya maksudnya? Selesainya Pulang. gua habis ya pulang. Gua pulang iya. Jadi gini, di sana itu gua posisinya ada satu tempat lagi namanya Uyut Sentayan di udah. Oh ya guys, karena kameranya udah lowbat nih guys. Maaf ya Bang. Kita lanjut di lain hari guys dengan cerita-cerita Abang yang lebih seru nih guys. Oke, sampai jumpa kembali. Jangan lupa komen, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum.